Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ahmad Fauzi dengan NIM 23066012110 dari Profesor Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Abbas Abdul Sumedang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mensimulasikan sebuah jaringan komputer. Sebelum itu, dalam simulasi tersebut saya sudah menyediakan sebuah studi kasus yang mana ada perusahaan PT Digital Inovasi Nusantara yang merupakan sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat dan bergerak di bidang riset, pengembangan perangkat lunak, serta layanan digital berbasis cloud. Dalam rangka menunjang produktivitas dan kolaborasi lintas departemen, perusahaan merencanakan pembangunan infrastruktur jaringan komputer yang handal dan juga terpusat. Nah, perusahaan tersebut memiliki 4 gedung utama, yaitu Gedung Alpha, Gedung Beta, Gedung Charlie, dan juga Gedung Delta. Nah, untuk itu, kita selaku tim IT perusahaan ditugaskan untuk merancang sebuah jaringan LAN interkoneksi antar gedung menggunakan teknologi routing dan juga subnetting antar kelas IP yang berbeda. Nah, untuk spesifikasi jaringannya tersebut, terdapat 4 gedung dan masing-masing 4 gedung tersebut menggunakan kelas IP yang berbeda, seperti kelas A, B, C, dan juga untuk D ini kita menggunakan IP kelas custom. Nah, selanjutnya, setiap gedung memiliki satu router dan juga 2 switch, sehingga masing-masing gedung memiliki switch yang pertama terhubung ke 15 komputer, switch kedua terhubung ke 10 komputer, sehingga total per gedungnya yaitu mempunyai 25 komputer. Nah, untuk total keseluruhan perangkat yang dibutuhkan yaitu ada 100 komputer, 4 router, dan juga 8 switch dan ditambah dengan satu switch untuk server, server sehingga menjadi 9 switch. Lalu terdapat satu server pusat yang digunakan sebagai web server dan juga proxy server. Nah, tentunya jaringan tersebut harus bisa mengakses web internal menggunakan IP statis dan juga proxy sebagai gateway internet. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap simulasi jaringan web server dan proxy server tersebut. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai simulasi jaringan. Yang pertama-tama, kita membutuhkan sebuah router yang bernama PT router sebanyak 4 buah. Kita tambahkan router sebanyak 4 buah. Lalu ada 8 switch untuk masing-masing router menggunakan switch 2950 strip 24. Kita tambahkan sebanyak 8 switch. Dan satu lagi untuk ke server. Yang mana untuk server ini kita gunakan switch PT switch dan juga satu server. Nah, sebelum mengkoneksikan semua device seperti switch ke router dan juga router ke router lainnya, tentunya membutuhkan sebuah interface yang banyak, sehingga kita akan menambahkan interface berupa modul ke dalam masing-masing router. Terlebih dahulu kita matikan si router tersebut, lalu kita tambahkan router yang bernama PT router NM1CP sebanyak 1 buah dan juga PT router NM1CGE sebanyak 2 buah. Tambahkan, lalu hidupkan si router. Lakukan hal yang sama kepada router lainnya. Setelah semuanya terpasang modul pada router tersebut, kita akan menghubungkan si router-router ini dengan menggunakan kabel crossover, di mana router 0 akan terhubung ke router 2 menggunakan interface Gigabit Ethernet 7/0 yang sama ke router 2 juga sama menggunakan Gigabit Ethernet 7/0. Lalu untuk router ke-1 dan router ketiga juga sama menggunakan interface port Gigabit Ethernet 7/0. Sedangkan untuk router 0 ke 1 dan juga router 2 ke 3 menggunakan jalur interface Gigabit 8/0. Selanjutnya, penghubungan kabel dari switch ke router menggunakan kabel strike. Untuk interface untuk switch menggunakan fast Ethernet 0/1, sedangkan yang untuk terhubung ke routernya kita menggunakan fast Ethernet 0/0. Yang ini switch ke 1 dan ini switch kedua juga sama menggunakan kabel strike menggunakan interface fast Ethernet 0/0 dan 0/1 dan untuk menghubungkan ke routernya menggunakan fast Ethernet 6/0. Dan ini berlaku untuk semua switch untuk menghubungkan ke router. Pilih fast Ethernet 0/0, lalu switch yang keduanya juga sama,
menggunakan maaf, menggunakan flash Ethernet 6/0. Nah, untuk router ke switch ini juga sama menggunakan kabel flash Ethernet. Maaf, untuk switch ke router menggunakan kabel flash Ethernet 0/1 yang dihubungkan ke router menggunakan interface flash Ethernet 1/0. Sedangkan untuk server ke switch ini kita buat auto kabelnya. Nah, sudah terpasang. Setelah itu kita akan menambahkan sebuah komputer. Nah, tentunya dalam satu gedung tersebut memiliki 25 komputer dan dibagi kembali menjadi 15 komputer dan juga 10 komputer. Nah, untuk lantai satunya kita akan menambahkan 15 komputer. Dan untuk lantai duanya yang dari Swiss kedua sebanyak 10 komputer. Lalu kita akan menghubungkannya si komputer ini ke switch dengan menggunakan kabel auto. Kita hubungkan terlebih dahulu untuk area komputer ini, yaitu untuk lantai 1 dihubungkan ke switch ini, switch 0. Nah, untuk lantai 1 selesai. Lalu untuk lantai 2-nya, komputer lantai 2 kita hubungkan ke switch 1. Lakukan hal sama kepada gedung lainnya. Untuk mempercepat, kita akan mengcopy si komputer ini dengan menekan di keyboard Ctrl plus C, lalu Ctrl V. Nah, setelah semua komputer yang ada pada setiap gedung telah terhubung semua, dan juga di sini saya sudah memberikan area sehingga tampilannya lebih rapi, seperti pada gedung Alpha, ada lantai dan juga ada ruangan dan berlaku untuk semua gedung juga sama, mempunyai area gedung dan juga lantainya atau ruangannya. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi sebuah IP pada setiap komputer, tapi sebelum itu saya sudah memberikan semua IP pada masing-masing komputer yang ada pada setiap gedung. Nah, untuk gedung Alpha ini, saya menggunakan IP kelas A, yang mana pada lantai 1 ini, dari PC 0AA sampai PC 14AA, menggunakan IP address 110.5.1.2 sampai 110.5.1.16. Sebagaimana berikut dari PC 0AA, yang dimulai dari IP address 110.5.1.2, yang dimulai dari host 2, dengan subnetnya itu 255.0.0.0. Lalu default gateway-nya yaitu 110.5.1.1 sampai ke PC 14AA, yaitu 110.5.1.16 dengan gateway yang sama. Nah, subnet mesh yang sama. Lalu untuk lantai 2-nya pada gedung Alpha ini menggunakan IP kelas A juga dengan dari PC 15AA sampai PC 24AA menggunakan IP address dari 120.5.2.17 hostnya sampai 120.5.2.26 untuk hostnya 26. Nah, subnet mesh-nya sama 255.0.0 dan untuk gateway-nya 120.5.2.1. Nah, ini yang ditampilkan pada PC 15AA, hostnya dari 17 dengan network yang sama dan juga default yang sama, sampai PC 24 20 dengan host 26 dengan network 120.5.2 sama dengan subnet mesh-nya 255.0.0.0 dengan default gateway juga sama 120.5.2.1. Nah, selanjutnya untuk gedung beta, maksud saya, gedung beta ini menggunakan IP kelas B dari lantai 1 sampai lantai 2 menggunakan IP kelas B. Dengan lantai 1 dengan PC 0BB, 0BB sampai PC 14BB ini menggunakan IP address-nya itu 169.128.1.2 sampai 169.128.1.16. Nah, ini untuk PC 0BB-nya sama yang dimulai dari host 2,
Lalu ini untuk gateway-nya yaitu 169.128.1.1 dan ini subnetnya 255.255.0.0 yang merupakan sebuah IP kelas B. Lalu untuk lantai 2-nya juga sama menggunakan IP kelas B dari PC 015BB sampai PC 24BB, yaitu menggunakan IP address dengan rentang 170.128.1, yaitu hostnya dimulai dari 17 sampai 170.168.1.26 untuk hostnya sampai 26, jadi 17 sampai 26 untuk hostnya. Untuk subnet masknya 255.255.0.0 dan untuk gateway terusnya tersebut 170.118.1.1 sebagaimana berikut yang ditunjukkan pada PC 12BB. Ini IP address-nya, ini subnet masknya sama, dan default gateway-nya juga sama sampai PC 24 dengan host sampai 26 dengan subnet masknya sama dan juga default gateway-nya juga sama. Lalu kita beralih lagi ke gedung Charlie menggunakan IP kelas C pada lantai satunya dari PC 0CC sampai PC 14BB menggunakan IP address 192.168.2 untuk hostnya dimulai dari 2 untuk hostnya sampai 192.168.13.16 untuk hostnya. Nah, IP address-nya, subnet mask-nya, dan gateway-nya. Untuk gateway tersebut menggunakan sama, untuk network-nya hanya berbeda host, yaitu 192.168.16.1. Dan ini berlaku untuk semua komputer yang pada lantai 1 dengan default-nya sama dan host yang sama. Lalu untuk PC lantai 2-nya dari PC 15CC sampai PC 24CC menggunakan IP kelas C dengan IP address 192.168.16.17 untuk hostnya yang dimulai dari 17 sampai 192.168.16.26 untuk hostnya. Nah, untuk subnet masknya sama ya, karena IP kelas C 255.255.25.0. Dan untuk gateway-nya di sini saya menggunakan 192.168.16.1. Ini untuk seluruh komputer yang ada pada lantai 2 menggunakan gateway yang sama. Nah, yang ditentukan pada PC 15, IP address-nya, subnet mask-nya, dan juga default gateway-nya sama ya. Ini dilakukan secara berurutan untuk host-nya. Selanjutnya pada gedung Charlie. Pada gedung Charlie ini menggunakan IP kelas B dan A, jadi dua IP kelas, yang mana pada lantai 1 menggunakan IP kelas B, yaitu dari PC 0DB sampai PC 14DB menggunakan IP address dengan rentang 159.128.2.2 untuk hostnya yang dimulai dari 2 sampai 159.128.2.16 sampai 16 hostnya. Nah, sama ya, dimulai dari 2 hostnya. Dan untuk subnet masknya itu 255.255.0.0 sebagaimana IP kelas B ya. Sama. Untuk default gateway-nya yaitu 159.168.2.1 dan itu berlaku untuk semua lantai 1, maksudnya komputer pada lantai 1 menggunakan gateway yang sama. Nah, seperti pada PC 14 juga dengan host yang berbeda, itu 16 dengan subnet yang sama dan gateway-nya yang sama. Lalu untuk PC lantai 2-nya dari PC 15DA sampai PC 24DA menggunakan IP kelas A, yaitu dengan IP address dimulai dari 111.1.1.17 sampai dengan 111.1.26 hostnya. Ini untuk PC 15DA-nya, yang dimulai dari 17 hostnya. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.0.0.0 sama ya, karena IP, karena si lantai 2 ini menggunakan IP kelas A. Dan untuk gateway-nya ya 111.1.1.1. Dan itu untuk berlaku ke semua komputer yang ada pada lantai 2 dengan gateway yang sama. Dan ini untuk PC 24-nya sampai host 26 dengan network yang sama, subnet mask yang sama, dan gateway yang sama. Nah, setelah konfigurasi pada PC sudah selesai di setup gedungnya, sekarang kita akan mengkonfigurasi si router untuk terhubung ke masing-masing gedung-gedung yang terdapat switch dan juga terhubung dengan host untuk router 0 ini. Kita klik router 0, pilih config, lalu kita isi untuk fast ethernet router 0-nya yang terhubung ke lantai 1 pada gedung Alpha, yaitu 110.5.5.1.1. Lalu kita enter. Dan jangan lupa kita nyalakan. Selanjutnya yaitu interface fast ethernet 6/0 yang terhubung ke lantai 2
lantai 2 gedung Kalpa, yaitu 120.5.2.1. Enter, dan jangan lupa kita on-kan. Selanjutnya yaitu flash Ethernet 1/0 yang terhubung ke server sebagai gateway-nya dari server, yaitu 192.168.100.1 yang merupakan sebuah IP kelas A, kelas C. 192.168.100.1. Kita enter, kita on-kan. Nah, selanjutnya untuk gigabyte Ethernet 7/0-nya kita isi yang terhubung ke router 0, dari router 0 ke router 1, yaitu 172.168.1.1. Enter. Nah, di sini kita rubah si subnet mesh-nya menjadi 255 titik, maaf, 172.1.1. Kita rubah subnet mesh-nya 255.255.252. Enter. Lalu kita on-kan. Untuk gigabyte 8-nya ya ke router 8, ke router 2, yaitu 172.168.3.1. Kita enter. Untuk subnetnya otomatis ya keisi sama, kita on-kan. Oh ya, untuk server tersebut kita menggunakan IP address kelas C, yaitu 192.168.100.10 dengan subnetnya ini. Lalu develop gateway-nya yang tadi kita isi di router, yaitu 192.168.100.1. Nah, kita lanjut ke router 1 ya. Nah, untuk router 1 tersebut yang terhubung ke gedung beta dari lantai 1, yaitu Ethernet 0/0. Kita masukkan gateway-nya dari PC 169.168.1.1. Kita enter, dan jangan lupa kita on-kan. Dan untuk lantai 2-nya itu gateway-nya sebagai address-nya pada flash Ethernet 6/0 kita isi, yaitu 170.128.1.1. Kita enter. 170.118.1.1. Kita enter, dan jangan lupa kita on-kan. Lalu yang gigabyte Ethernetnya yang mengarah ke router 0 yang terhubung ke router 0, yaitu 172.168.1.2. Kita enter, dan kita ganti subnet mesh-nya menjadi 255.255.255.252. Kita enter, dan jangan lupa kita on-kan. Dan untuk gigabyte Ethernetnya yang terhubung ke router 3, yaitu ini, yaitu 172.128.4.1. Kita enter, dan subnet mesh-nya sudah otomatis sama, kita on-kan. Lalu yang bawah router yang kedua yang terhubung ke gedung Charlie, ke config pilih Ethernet. Untuk kita tambahkan untuk IP address-nya untuk flash Ethernet 0/0 yang terhubung ke lantai 1, yaitu sebagai gateway dari komputer yang ada di komputer lantai 1, 192.168.15.1. Lalu kita enter, dan jangan lupa kita on-kan untuk sama ini. Dan ini untuk flash Ethernet 0/0-nya yang terhubung ke lantai 2, kita masukkan 192.168.16.1. Kita enter, kita on-kan. Lalu untuk gigabyte Ethernet-nya yang terhubung ke router 3, yaitu 172.128.2.1. Kita enter, kita ganti subnet mesh-nya menjadi 2. Oke, enter, dan jangan lupa kita on-kan. Lalu yang interface gigabyte 8/0 yang ke atas yang terhubung ke router 0, yaitu 172.168.3.2. Lalu kita enter, sudah otomatis subnet mesh-nya masuk, kita on-kan. Nah, selanjutnya yang router ketiga, yang terakhir, flash Ethernet ya, untuk router ketiga ini yang terhubung ke gedung Delta dengan IP address-nya itu yang diambil dari lantai 1 sebagai gateway ya, maksudnya sebagai gateway-nya 159.168.2.1. Kita enter, jangan lupa kita on-kan. Lalu yang flash Ethernet 6/0-nya yang terhubung ke lantai 2 menggunakan IP kelas B, yaitu 111.1.1.1. Kita enter, dan jangan lupa kita on-kan.
Lalu untuk gigabyte internet terhubung ke router 2, yaitu IP address-nya yaitu 172.168.2.2. Kita enter. Ya, maaf, nggak terlihat. 172.168.2.2. Kita enter. Kita ganti jadi 255.255. Kita nah gigabyte yang nolnya yang menuju ke router 1, yaitu 172.168.4.2. Kita enter. Dan kita on-kan. Nah, konfigurasi di setiap router sudah selesai dan juga komputer juga kita konfigurasi sudah, server sudah. Sekarang kita uji coba dari komputer ke komputer pada gedung yang sama. Sukses. Hasilnya valid. Coba lagi, apakah valid? Sukses. Coba untuk yang berbeda gedung, apakah sukses atau valid? Valid. Valid ya. Valid. Valid. Nah, agar semua komputer ini dapat terhubung, misalkan dari gedung A ke gedung B atau gedung C dan sebaliknya, dan juga ke server, maka kita akan mengkonfigurasi melalui setiap router menggunakan konfigurasi RIP ataupun IGRP. Nah, untuk kali ini saya menggunakan RIP agar lebih cepat dan lebih mudah. Kita klik RIP, dan router 0 RIP, lalu kita masukkan si gateway-nya, gateway atau IP address dari setiap lantai, dari setiap gedung, maupun router dan juga server. Kita masukkan gedung A 10.5.1.1, lalu kita add, lalu dari 120.120.5.2.1, lalu kita add. Lalu untuk yang ke server 192.168.100.1 kita add 192.168.100.1 kita add. Lalu untuk IP address antar router juga hanya cukup satu kali saja untuk routing ini, satu, karena yang diambilnya adalah sebuah network IP address tersebut. Nah, masuk. Lalu yang gedung B beta 9.128.1.1 170.128.1.1 kita add. Lalu gedung Charlie 192.168.15.1, lalu kita add 192.168.16.1 kita add. Selanjutnya gedung Delta 159.1.128.2.1 kita add 101.1.1 kita add. Nah, sudah. Lakukan hal sama seperti pada router 0 untuk router 1 konfigurasinya. Nah, setelah selesai menambahkan semua IP address ke RIP di setiap router, lalu kita akan mengujinya dengan yang sama. Hasilnya sukses. Sukses. Dan untuk yang lain bisa. Hasilnya sukses. Mungkin ada delay. Nah, sukses. Nah, sekarang setelah terhubung semua, kita akan mencoba menggunakan web server. Tentunya kita akan masuk ke server PT
lalu kita pilih service. Nah, di sini ada HTTP, klik, dan jangan lupa kita centang on dan on untuk HTTP dan HTTPS-nya. Nah, untuk menambahkan sebuah file baru, kita tambahkan pencet new file, klik new file, lalu kita isi dengan program seperti HTML. Nah, di sini saya sudah menyiapkan programnya tersebut. Kita pastikan. Nah, lalu kita save. Oh ya, ditambahkan nama file namanya index.html. Lalu kita save, lalu klik file manager, lalu akan ditambahkan untuk mempercepat memasukkan sebuah dokumen tersebut atau sumber-sumber resource yang dibutuhkan untuk website. Kita cukup menggunakan import jika sebelumnya ada klik import. Nah, kita masukkan secara satu persatu. Klik. Nah, file-file seperti program ataupun gambar sudah masuk ke file manager. Nah, untuk itu kita coba tes ke desktop, pilih web server. Lalu pada URL ini kita bisa ketikkan IP address dari si server tersebut, yaitu 192.168.100.110. Lalu kita go. Nah, ini untuk hasil dari web server tersebut. Kita akan mencobanya ke gedung lain, menggunakan komputer web browser 192.168.100.10. Lalu go. Nah, sehingga komputer klien tersebut dapat menerima sebuah web service dari server. Nah, agar supaya si web server tersebut dapat hanya diakses untuk komputer klien tertentu atau di gedung tertentu, kita dapat menggunakan sebuah ACL, Access Control List, dengan mengkonfigurasinya melalui router 0. Semisal kita akan memblokir untuk lantai 1 pada PC 1A, yaitu IP address-nya 110.5.1.3. Kita blok si PC ini agar tidak bisa mengakses ke berbagai gedung manapun ataupun server. Kita klik router, lalu CLI. Di sini kita enter enable, masukkan programnya enable router configure terminal, enter, lalu access is one D9 ini untuk memblokir suatu IP. Lalu masukkan IP yang kita blok tadi, yaitu 110.1.5.1.2. Lalu kita enter, exit, lalu masukkan interface FA 0.0, kita hubung ke lantai 1, yaitu FA Ethernet 0.0, lalu enter. Interface FA 0.0, enter, lalu go IP access group 1, enter, exit. Nah, kita coba apakah bisa untuk berkomunikasi atau mengkoneksikan ke PC lain. Coba kita lihat dulu ke berbeda gedungnya, hasilnya valid. Coba kita meng-command prompt 192.168.16.1.2 ini untuk IP pada gedung 3 lantai 1. Coba kita pilih apakah bisa. Nah, hasilnya reply atau destination was uncredible, sehingga si koneksi ini dari PC 1A ini tidak terjangkau. Begitupun jika kita mengaksesnya melalui gedung lain ke PC 1A ini, hasilnya akan valid. Dan kita coba melalui web server, apakah bisa. Kita masukkan IP server tersebut 192.168.100.10. Nah, hasilnya tidak ada ya. Jadi untuk IP ini sudah terblokir. Jika ingin menghapus blokir tersebut atau menghilangkan blokir tersebut, kita tulis kembali dengan konfigurasi berikut.
yang tadi itu access list, dan yang ini no access list one nilai host, masukkan host yang tadi 110 titik titik 5 titik 1 titik 2, lalu kita enter text, lalu masukkan tadi interface EK 1 per 0 per 0, enter IP access login, lalu enter exit. Sudah, kita coba apakah bisa mengakses ke PC lain yang berbeda gedung. Hasilnya sukses, dan kita coba melalui command prompt ping 192 titik 168 titik 16 titik 17 untuk targetnya ke lantai 2 pada gedung Charlie. Apakah bisa? Nah, hasilnya sudah bisa ya. Sekarang kita coba ke web server, apakah bisa mengakses 19.68.100.10. Kita go. Nah, dan hasilnya sudah sukses ya. Jadi kita bisa memblokir dan juga menghilangkan blokiran tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk simulasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.